Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Apa yang perlu kamu khawatirkan? Lagi pula, kekuatan mereka hanya akan semakin kuat. Baiklah, Xiao Fan mengangguk, tidak banyak bicara lagi. Duar. Pada saat itu, daerah sekitar tiba-tiba berguncang hebat. Apa yang terjadi? Xiao Fan terkejut. Cepat lari, di sini sangat berbahaya. Pasti makhluk kuat itu yang menemukan kita. Ayo cepat tinggalkan tempat ini. Suara diagram bintang yang mendesak terdengar di telinga Xiao Fan. Hah, Xiao Fan tercengang. Makhluk kuat apa? Omong kosong, apa kamu pikir ini tanah tak bertuan? Cepat, atau kita tidak akan bisa pergi. Xiao Fan, kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Xiao Fan sangat marah dan segera melarikan diri dari pusaran air ke bawah kolam yang dingin. Meninggalkan kolam yang dingin, Xiao Fan masih bisa merasakan kekuatan mengerikan di dalam pusaran air. Ini makhluk sekuat apa ini? Xiao Fan menghembuskan napas. Nak, cepatlah pergi, terdeteksi oleh makhluk sekuat itu sangat berbahaya, kata diagram bintang dengan mendesak. Xiao Fan mengangguk berulang kali, dengan cepat melepaskan diri dari bawah kolam yang dingin. Setelah melepaskan diri, Xiao Fan melihat mayat tetua agung penduduk asli. Xiao Fan tidak ragu-ragu dan segera bersiap meninggalkan sungai dingin kuno. Dia memperkirakan bahwa Gong Ze dan yang lainnya pasti sudah pergi. Tak lama kemudian, Xiao Fan terbang di atas suku penduduk asli. Mengenai penduduk asli yang tinggal di sungai dingin kuno, meskipun Xiao Fan tertarik mengapa tubuh mereka begitu kokoh, dia tetap ingin mendengarkan diagram bintang dan meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Dan pada saat ini, duar, aura mengerikan langsung menghancurkan kolam dingin, menyebabkan taran mengerikan di seluruh sungai dingin kuno. Siapa yang menghancurkan gunung persiku dan mencuri kekuatan asalku? Xiao Fan sangat terkejut, berbalik untuk melihat, dan melihat sosok besar muncul langsung dari kolam dingin. Di hadapan makhluk itu, dia begitu kecil, bahkan tidak lebih hebat dari seekor dari ruang lain ke alam dewa abadi. Xiao Fan sangat terkejut, tidak pernah menyangka hal seperti itu akan terjadi. Demikian pula, bahkan diagram bintang tidak menduga hal seperti itu akan terjadi. Seketika, Xiao Fan berencana untuk berbalik dan melarikan diri. Nak, cepat sembunyi, aku merasakan aura ranah Zhensen Huang itu, ranah Zhensen Huang dari alam dewa abadi. Suara diagram bintang muncul di telinga Xiao Fan. Xiao Fan tidak ragu sama sekali dan langsung turun ke penduduk asli di bawah. Karena getaran hebat di kolam dingin itu, seluruh penduduk asli menatap ke arah kolam dingin itu dan berlutut, tak seorang pun memperhatikan Xiao Fan yang tiba-tiba turun. Dan Xiao Fan juga tahu satu hal, yaitu jika dia bersembunyi di penduduk asli, dia akan mudah ditemukan nanti. Oleh karena itu, Xiao Fan langsung mengubah penampilannya, bertransformasi menjadi tetua agung penduduk asli. Dengan cara ini, bahkan jika orang-orang penduduk asli menemukannya kemudian, mereka tidak akan terkejut. Pada saat yang sama, diagram bintang dengan cepat menggunakan rambut penguasa alam bodi untuk menyembunyikan aura Xiao Fan. Saat berikutnya, Xiao Fan melihat beberapa retakan ruang muncul di atas kolam dingin. Xiao Fan melihat sosok dewa perang surgawi, dan di sampingnya, ada beberapa kultivator ranah Senqian Huang, dan dirinya sendiri, yang pernah dilihatnya dalam ilusi sebelumnya. Kaisar Dewa Surgawi. Xiao Fan bergumam. Xiao Fan melihat ke arah kolam yang dingin. Karena diagram bintang bersembunyi, penguasa alam dewa abadi untuk sementara tidak menemukan petunjuk apapun, ranah Zhensen Huang. Apakah kamu penguasa alam ini? Pada saat ini, makhluk yang muncul dari kolam dingin berbicara dengan tegas. Benar, aku penguasa di sini, kata penguasa alam dewa abadi perlahan. Kamu telah melewati batas, ini wilayahku. Hehehe, aku tidak ingin melewati batas, tapi barang-barangku dicuri oleh seseorang dari alammu, dan gunung persikku hancur. Serahkan orang itu kepadaku, dan kembalikan barang-barangku.
Makhluk kuat berbadan besar itu berbicara perlahan. Mendengar ini, Dewa Perang Surgawi dan yang lainnya terkejut. Tidak ada siapapun, tidak ada barang milikmu. Kaisar Dewa Surgawi menggelengkan kepalanya perlahan. Kamu bahkan tidak bertanya dan kamu sudah tahu tidak ada apa-apa. Mendengar ini, makhluk kuat yang muncul dari kolam dingin itu menjadi marah. Hehehe, aku bilang tidak, jadi tidak, dan jangan lupa, ini wilayahku, semua yang ada di sini milik wilayahku, mengerti? Penguasa alam dewa abadi mencibir dan menggelengkan kepalanya perlahan, tampak sangat tegas. Sepertinya kamu menginginkan perang. Mendengar ini, makhluk yang muncul dari kolam dingin itu marah, menatap tajam ke arah penguasa alam dewa abadi. Hehehe, perang. Kalau itu maumu, ya. Penguasa alam dewa abadi mengangguk pelan, aura yang luar biasa memancar dari tubuhnya. Aku tidak ingin bertarung denganmu, aku hanya ingin barang-barangku kembali. Makhluk yang muncul dari kolam dingin itu perlahan menggelengkan kepalanya. Pada saat yang genting, dia benar-benar memilih untuk mundur. Hehe, tidak ada apa-apa, aku hanya mengatakannya, ucap penguasa alam dewa abadi dengan dingin. Apa kamu pikir aku benar-benar takut padamu hanya karena ini wilayahmu? Mendengar ini, makhluk yang muncul dari kolam dingin menjadi marah, aura yang mengerikan memancar dari tubuhnya. Bahkan dari jarak ribuan mil, Xiao Fan masih merasakan betapa mengerikannya dari aura ini. Aura ini benar saja, buah persik itu ditanam olehnya. Xiao Fan bergumam, diam-diam menyeka keringat dingin, mengutuk diagram bintang puluhan ribu kali dalam hatinya, takut. Kalau kamu tidak takut, ayo kita coba bertukar pukulan. Si penguasa alam dewa abadi mencibir, menatap makhluk di kolam dingin itu. Sialan, kalau begitu ayo bertarung. Makhluk di kolam dingin meraung dan langsung melayangkan pukulan. Duar. Pukulan ini secara langsung menghancurkan ruang alam dewa abadi menjadi ketiadaan. Penguasa alam dewa abadi mengerutkan kening, segera melambaikan tangannya yang besar, dan menggunakan kekuatan ruang untuk menghancurkan serangan lawan hingga hancur. Kekuatan terlarang, kamu benar-benar menguasainya. Melihat ini, makhluk di kolam dingin itu terkejut. Hehe, kalau tidak, bagaimana mungkin aku layak menjadi penguasa di sini? Si penguasa alam dewa abadi mencibir. Saat berikutnya, Dewa Perang Surgawi dan ranah Senqian Huang lainnya juga mulai bergerak. Duar, 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 duar. Seketika, sungai dingin kuno bergetar hebat, saat dua kultivator ranah Zhensen Huang memulai pertempuran hebat, dengan beberapa ranah Senqian Huang membantu dari samping. Sungai dingin kuno menjadi kiamat. Sialan, ini Xiao Fan terkejut. Tidak menyangka kekuatan dari pertukaran ranah Zhensen Huang begitu mengerikan. Hanya karena berada di dekatnya, Xiao Fan merasakan jiwa spiritualnya akan meledak. Jika dia terus berada di dekatnya, dia akan dengan mudah meledak menjadi kabut darah akibat pertempuran mereka. Di dekatnya, anggota suku penduduk asli berada dalam situasi yang lebih tragis. Satu demi satu mereka menjerit dengan sedih, sebagian langsung pingsan, dan yang lebih lemah langsung berubah menjadi kabut darah. Tentu saja, orang-orang ini tidak sederhana, kekuatan tubuh mereka kuat, bahkan mencapai ranah Senqian Huang. Xiao Fan langsung ingin melarikan diri. Jangan pergi, kamu pasti akan ketahuan kalau pergi sekarang pura-pura mati. Bertahanlah. Pada saat ini, suara mendesak diagram bintang muncul di telinga Xiao Fan. Sialan, mendengar ini, Xiao Fan menggertakkan giginya dengan keras, lalu segera berbaring di tanah berpura-pura mati, menahan rasa sakit akibat jiwa spiritual hampir meledak. Sekarang, Xiao Fan hanya berharap agar penguasa alam dewa abadi bisa lebih kuat dan cepat mengalahkan musuh, jika tidak, dia akan berada dalam masalah. Tak lama kemudian, kolam dingin yang dianggap sebagai tanah suci oleh penduduk asli sungai dingin kuno diratakan dengan tanah dan tak ada lagi. Akan tetapi, karena dia bukan makhluk dari alam dewa abadi, kultivator ranah Zhensen Huang dari luar alam bukanlah lawan bagi penguasa alam dewa abadi. Seketika,
Pukulan penguasaan alam Dewa Abadi menghancurkan dada kultivator ranah Zhensen Huang dari luar alam. Duar. Duar. Hamp darah ranah Zhensen Huang mengotori tanah, dan langsung mengikis lebih dari setengah tanah sungai dingin kuno. Sialan, aku akan mengingatmu. Kultivator ranah Zhensen Huang dari luar alam menggertakkan giginya karena marah, menyemburkan seteguk darah ke penguasa alam Dewa Abadi sebelum pergi. Penguasa alam Dewa Abadi terkejut dan segera menghindari darah. Akan tetapi, darah tetap menetes, membasahi tempat di mana Kaisar Dewa Surgawi berdiri beberapa saat sebelumnya. Tidak bagus. Penguasa alam Dewa Abadi terkejut, dan sesaat kemudian, dia memuntahkan seteguk besar darah. Kaisar Dewa Surgawi, penguasa, di dekatnya, Dewa Perang Surgawi dan yang lainnya sangat khawatir. Mereka tidak menyangka Kaisar Dewa akan terluka. Penguasa alam Dewa Abadi melambaikan tangannya, dan pada saat berikutnya, tubuhnya meledak, langsung mengembunkan tubuh baru. Aku meremehkanmu, kata kultivator ranah Zhensen Huang dari luar alam dengan dingin. Duar, duar. Penguasa alam Dewa Abadi langsung melepaskan pukulan berkekuatan penuh, menghancurkan tubuh besar itu sepenuhnya. Saat berikutnya, gumpalan aura kultivator ranah Zhensen Huang luar alam melewati celah ruang, meninggalkan alam Dewa Abadi. Ingat ini, aku pasti akan membalas dendam. Saat berikutnya, lawannya menghilang. Kaisar Dewa Surgawi menghela napas, aku ceroboh. Kaisar Dewa Surgawi, apakah kamu baik-baik saja? Penguasa, apakah kamu terluka? Dewa Perang Surgawi dan ranah Senkian Huang lainnya berjalan mendekati Kaisar Dewa dan mengungkapkan kekhawatiran mereka. Aku baik-baik saja, hanya membuang tubuh lama, itu saja. Kaisar Dewa Surgawi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar hal itu, beberapa orang di dekatnya pun terkejut. Tubuh seumur hidup dibuang begitu saja. Baiklah, ayo pergi, kata Kaisar Dewa Surgawi dengan acuh tak acuh. Semua orang mengangguk, dan saat berikutnya, mereka meninggalkan area tersebut. Sebelum pergi, Kaisar Dewa Surgawi juga melihat ke arah penduduk asli yang jauh, menggelengkan kepalanya tanpa daya. Orang-orang ini menyedihkan. Saat berikutnya, semua orang lenyap. Karena kejadian di Sungai Dingin Kuno, seluruh alam Dewa Abadi terpengaruh. Tidak seorang pun tahu apa yang terjadi di Sungai Dingin Kuno. Anehnya, gempa hebat terjadi di dekat Sungai Dingin Kuno. Terlebih lagi, Kaisar Dewa Abadi kemudian mengeluarkan pesan, yang menyatakan bahwa dia sedang mencari siapapun yang baru saja memasuki Sungai Dingin Kuno. Adapun alasannya, tidak ada yang tahu saat ini. Gongze, Yanxi, dan yang lainnya belum mencapai Istana Ilahi Biyun. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka pun tidak tahu masalah apa yang akan mereka hadapi saat kembali ke Istana Ilahi Biyun. Sungai Dingin Kuno. Suku penduduk asli Xiaofan perlahan membuka matanya, wajahnya pucat pasi, saat dia menggertakkan giginya dan duduk. Anggota penduduk asli di dekatnya sudah mati atau tidak sadarkan diri. Apakah mereka pergi, gumam Xiaofan? Mereka sudah pergi, sekarang aman. Suara diagram bintang muncul di telinga Xiaofan, baguslah mereka sudah pergi. Xiaofan menghela napas lega. Baiklah, nak, kamu juga harus cepat pergi, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di sini selanjutnya. Suara diagram bintang muncul di telinga Xiaofan. Xiaofan mengangguk, berniat meninggalkan Sungai Dingin Kuno. Pada saat ini, seorang anggota suku penduduk asli terbangun. Tetua Agung, kamu sudah bangun. Xiaofan tidak berniat berurusan dengan anggota penduduk asli ini dan segera berencana untuk meninggalkan area tersebut. Namun, pada saat ini, sebuah kalimat dari anggota suku penduduk asli yang terbangun membuat Xiaofan untuk sementara mengurungkan niat untuk pergi. Tetua Agung, kamu mau ke Sungai Suci? Sungai Suci. Xiaofan tertegun, menoleh untuk melihat. Benar. Tetua Agung, aku juga ingin pergi, anggota suku penduduk asli yang. Pemuda itu menjelaskan perlahan. Jadi begitu Xiaofan mengangguk, langsung tertarik, ia dengan hati-hati berjalan ke sisi Sungai Suci dan mengulurkan jarinya untuk menyentuh air Sungai Suci.
Perasaan ini Xiao Fan terkejut. Dari sungai suci, dia merasakan kekuatan terlarang yang kuat. Apakah kamu merasakannya? Xiao Fan menyampaikan pikirannya, bertanya pada diagram bintang. Aku merasakannya. Tempat ini tidak sederhana. Sungai suci ini, begitu penduduk asli menyebutnya, mungkin bukan milik alam dewa abadi, dan kemana ia mengalir juga tidak diketahui. Kenapa? Bagaimana mungkin alam dewa abadi punya tempat seperti itu? Xiao Fan bertanya-tanya. Kamu bertanya padaku, bagaimana aku bisa tahu? Baiklah. Xiao Fan menggelengkan kepalanya tanpa daya, sambil melakukan percakapan sederhana dengan diagram bintang. Pihak lainnya tidak memberikan alasan apapun. Oleh karena itu, Xiao Fan memutuskan untuk masuk ke sungai suci untuk berendam dan merasakan keunikannya. Seketika, Xiao Fan langsung melompat ke sungai suci. Pemuda itu sangat terkejut ketika melihat tindakan Xiao Fan. Kamu apa yang ingin kamu lakukan? Kamu tidak lihat, aku lagi mandi, kata Xiao Fan sambil tersenyum, airnya nyaman sekali. Dengan itu, Xiao Fan bahkan menelan 2 teguk air sungai suci. Saat sungai suci memasuki tubuh Xiao Fan, ia merasakan organ dalamnya sedang ditempa. Tubuhku jadi begitu, ya seketika, wajah Xiao Fan berseri-seri karena gembira. Seperti dugaannya alasan mengapa orang-orang di penduduk asli memiliki kekuatan tubuh yang luar biasa adalah karena air sungai suci. Berendam dalam sungai suci, Xiao Fan merasakan kekuatan tubuhnya meningkat. Selanjutnya, setelah meminum 2 teguk air sungai suci, Xiao Fan merasakan organ dalamnya mengalami transformasi. Memang Xiao Fan bergumam. Setelah meminum air sungai suci dan memandikan tubuhnya, ia merasakan kekuatan jiwa spiritual dan kekuatan tubuhnya perlahan-lahan bertransformasi. Kamu berdosa. Kamu benar-benar menodai sungai suci kami. Pemuda penduduk asli gemetar karena marah ketika melihat Xiao Fan mandi di sungai suci. Jangan cerewet, kenapa kamu tidak ikut berendam denganku? Tanya Xiao Fan acuh tak acuh, aku tidak mau berendam. Itu akan membuat para dewa marah. Balas pemuda penduduk asli itu dengan marah. Xiao Fan merentangkan tangannya dan berkata dengan tenang, aku sudah basah kuyup. Sungai sudah tidak suci. Sebenarnya, mau direndam atau tidak akan banyak bedanya kan? Mendengar hal ini, pemuda penduduk asli itu terdiam, itu sepertinya masuk akal. Tentu saja, ayo, kita berendam bersama. Kalau nanti dewa-dewamu marah, salahkan saja aku. Jangan khawatir, aku orang yang setia, aku pasti tidak akan mengkhianatimu, kata Xiao Fan sambil terkekeh. Kata-katamu ada benarnya. Mendengar ini, pemuda penduduk asli itu ragu sejenak, lalu mengangguk. Hehehe, baiklah, kalau begitu masuklah. Xiao Fan melambaikan tangannya, dan rantai yang mengikat pemuda penduduk asli menghilang. Pemuda penduduk asli itu menghela nafas dan langsung melompat ke sungai suci. Bagaimana rasanya? Xiao Fan bertanya sambil terkekeh. Seriuslah, orang luar, kamu harus serius, mengerti? Pemuda penduduk asli itu menatap tajam ke arah Xiao Fan dengan ekspresi muram, lalu menunjukkan ekspresi gembira. Sungai suci, maafkan aku demi dewa, ampuni aku. Jika kamu harus menyalahkan seseorang, salahkan orang luar. Ini aku terpaksa. Xiao Fan, nak, apa kamu percaya aku akan menendangmu keluar? Penduduk asli pemuda. Mendengar hal itu, pemuda penduduk asli itu menutup mulutnya dan patuh berendam dalam sungai suci. Xiao Fan menyipitkan matanya. Tatapannya terus-menerus menyapu ke depan dan ke belakang tubuh pemuda penduduk asli itu. Meskipun Xiao Fan telah berendam dalam sungai suci dan meminum air sungai suci, merasakan kekuatan tubuhnya meningkat, dia masih tidak memiliki kekuatan untuk melukai jiwa spiritual lawan secara parah dengan satu pukulan. Jadi dia ingin melihat perubahan seperti apa yang dialami tubuh fisik anggota penduduk asli setelah bersentuhan. Pemuda itu menjelaskan perlahan. Jadi begitu Xiao Fan mengangguk, langsung tertarik, ia dengan hati-hati berjalan ke sisi sungai suci dan mengulurkan jarinya untuk menyentuh air sungai suci. Perasaan ini Xiao Fan terkejut.
Dari sungai suci, dia merasakan kekuatan terlarang yang kuat. Apakah kamu merasakannya? Xiao Fan menyampaikan pikirannya, bertanya pada diagram bintang. Aku merasakannya. Tempat ini tidak sederhana. Sungai suci ini, begitu penduduk asli menyebutnya, mungkin bukan milik alam dewa abadi, dan kemana ia mengalir juga tidak diketahui. Kenapa? Bagaimana mungkin alam dewa abadi punya tempat seperti itu? Xiao Fan bertanya-tanya. Kamu bertanya padaku, bagaimana aku bisa tahu? Baiklah. Xiao Fan menggelengkan kepalanya tanpa daya, sambil melakukan percakapan sederhana dengan diagram bintang. Pihak lainnya tidak memberikan alasan apapun. Oleh karena itu, Xiao Fan memutuskan untuk masuk ke sungai suci untuk berendam dan merasakan keunikannya. Seketika, Xiao Fan langsung melompat ke sungai suci. Pemuda itu sangat terkejut ketika melihat tindakan Xiao Fan. Kamu apa yang ingin kamu lakukan? Kamu tidak lihat, aku lagi mandi, kata Xiao Fan sambil tersenyum, airnya nyaman sekali. Dengan itu, Xiao Fan bahkan menelan 2 teguk air sungai suci. Saat sungai suci memasuki tubuh Xiao Fan, ia merasakan organ dalamnya sedang ditempa. Tubuhku jadi begitu, ya seketika, wajah Xiao Fan berseri-seri karena gembira. Seperti dugaannya alasan mengapa orang-orang di penduduk asli memiliki kekuatan tubuh yang luar biasa adalah karena air sungai suci. Berendam dalam sungai suci, Xiao Fan merasakan kekuatan tubuhnya meningkat. Selanjutnya, setelah meminum 2 teguk air sungai suci, Xiao Fan merasakan organ dalamnya mengalami transformasi. Memang Xiao Fan bergumam. Setelah meminum air sungai suci dan memandikan tubuhnya, ia merasakan kekuatan jiwa spiritual dan kekuatan tubuhnya perlahan-lahan bertransformasi. Kamu berdosa. Kamu benar-benar menodai sungai suci kami. Pemuda penduduk asli gemetar karena marah ketika melihat Xiao Fan mandi di sungai suci. Jangan cerewet. Kenapa kamu tidak ikut berendam denganku? Tanya Xiao Fan acuh tak acuh. Aku tidak mau berendam. Itu akan membuat para dewa marah. Balas pemuda penduduk asli itu dengan marah. Xiao Fan merentangkan tangannya dan berkata dengan tenang, aku sudah basah kuyup. Sungai sudah tidak suci. Sebenarnya, mau direndam atau tidak akan banyak bedanya kan? Mendengar hal ini, pemuda penduduk asli itu terdiam, itu sepertinya masuk akal. Tentu saja, ayo, kita berendam bersama kalau nanti dewa-dewamu marah, salahkan saja aku. Jangan khawatir, aku orang yang setia, aku pasti tidak akan mengkhianatimu, kata Xiao Fan sambil terkekeh. Kata-katamu ada benarnya. Mendengar ini, pemuda penduduk asli itu ragu sejenak, lalu mengangguk. Hehehe baiklah, kalau begitu masuklah. Xiao Fan melambaikan tangannya, dan rantai yang mengikat pemuda penduduk asli menghilang. Pemuda penduduk asli itu menghela nafas dan langsung melompat ke sungai suci. Bagaimana rasanya? Xiao Fan bertanya sambil terkekeh. Seriuslah, orang luar. Kamu harus serius, mengerti? Pemuda penduduk asli itu menatap tajam ke arah Xiao Fan dengan ekspresi muram, lalu menunjukkan ekspresi gembira. Sungai suci, maafkan aku demi dewa, ampuni aku. Jika kamu harus menyalahkan seseorang, salahkan orang luar. Ini aku terpaksa. Xiao Fan, nak, apa kamu percaya aku akan menendangmu keluar? Penduduk asli pemuda. Mendengar hal itu, pemuda penduduk asli itu menutup mulutnya dan patuh berendam dalam sungai suci. Xiao Fan menyipitkan matanya, tatapannya terus-menerus menyapu ke depan dan ke belakang tubuh pemuda penduduk asli itu. Meskipun Xiao Fan telah berendam dalam sungai suci dan meminum air sungai suci, merasakan kekuatan tubuhnya meningkat, dia masih tidak memiliki kekuatan untuk melukai jiwa spiritual lawan secara parah dengan satu pukulan. Jadi dia ingin melihat perubahan seperti apa yang dialami tubuh fisik anggota penduduk asli setelah bersentuhan. Dengan satu pukulan, jadi dia ingin melihat perubahan seperti apa yang dialami tubuh fisik anggota penduduk asli setelah bersentuhan dengan air sungai suci. Melalui penyelidikan Xiao Fan,
ia menemukan bahwa kekuatan dalam sungai suci akan dengan panik menyerbu ke tubuh pemuda penduduk asli. Sebaliknya, kekuatan yang memasuki tubuh Xiao Fan terbatas. Apa karena garis keturunannya? Atau karena dia belum berkultivasi, jadi dia lebih rentan menarik kekuatan di sungai ini? Gumam Xiao Fan dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia tidak dapat mengetahui alasannya, dia juga tidak mengerti mengapa kekuatan di sungai suci tampaknya lebih menyukai pemuda penduduk asli, akan tetapi, meski begitu, Xiao Fan masih mempunyai metodenya sendiri. Seketika, Xiao Fan menyeringai dan bergerak mendekati pemuda penduduk asli. Apa yang ingin kamu lakukan? Melihat Xiao Fan mendekat, pemuda penduduk asli terkejut. Hehe nak, jangan takut. Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu, kata Xiao Fan sambil terkekeh. Karena pemuda penduduk asli, kekuatan di sekitarnya padat. Semua kekuatan ini diserap dengan panik ke dalam tubuh Xiao Fan. Namun, pemuda penduduk asli itu tidak menyadari hal ini, ia menggertakkan giginya, memelototi Xiao Fan, dan bertanya dengan marah, apa kamu mencoba menyakitiku? Bagaimana aku bisa menyakitimu? Mendengar ini, Xiao Fan terkejut, menatap pemuda penduduk asli di depannya dengan ekspresi bingung. Orang luar, kamu ingin menodai tubuh suciku, bukan? Pemuda penduduk asli itu menggertakkan giginya. Xiao Fan, apa kamu gila? Xiao Fan tampak kosong, menatap pemuda penduduk asli di depannya seolah-olah dia seorang idiot. Xiao Fan merasa terhina. Apa maksudmu? Aku sama sekali tidak tertarik padamu, mengerti? Wajah Xiao Fan gelap, dan dia menggertakkan giginya, sambil berkata, jika kamu berani mencoreng reputasiku, apakah kamu percaya aku akan membunuhmu? Kamu lalu kenapa kamu mendekatiku? Bukankah itu untuk menodai tubuh suciku? Siapa yang ingin menodai tubuhmu? Sialan! Tetua Agung mengatakan bahwa orang luar suka menodai tubuh kami, ingin mendapatkan kekuatan suci kami. Xiao Fan merasa bahwa pemuda di depannya pasti tidak terlalu pintar. Namun, Xiao Fan tidak banyak bicara. Selain itu, melalui percakapannya dengan pihak lain, Xiao Fan menemukan suatu masalah. Apa maksud tetua agungmu dengan mengatakan itu? Apa ada yang pernah menodai tubuh kalian sebelumnya? Tanya Xiao Fan, terkejut. Ini pemuda tampak gelisah, jelas tidak bersedia mengatakan Xiao Fan kebenaran. Hehehe, katakan yang sebenarnya, jangan khawatir, aku pasti tidak akan mengkhianatimu. Kalau kamu tidak mengatakannya, aku akan menendangmu dari sini. Xiao Fan menyeringai. Dasar hina, akan kuberitahu. Mendengar hal ini, pemuda itu mengangguk dan menceritakan Xiao Fan kebenaran yang diketahui. Sebagaimana adanya, banyak orang luar yang datang ke Sungai Dingin kuno di masa lalu, dan penduduk asli sangat ramah terhadap orang luar tersebut. Dan mereka tidak akan menyembunyikan apapun dari orang luar itu. Para anggota penduduk asli terlahir dengan kekuatan suci dan dapat melukai jiwa spiritual musuh dengan parah. Xiao Fan telah menyaksikan ini sebelumnya, bahkan orang kuat seperti Yuan Yanbin pun pingsan. Akan tetapi, mereka tidak bisa terbang, tidak memiliki kekuatan spiritual dalam tubuh mereka, dan tidak perlu berkultivasi. Bagi para penduduk asli, kekuatan mereka adalah bawaan lahir, anugerah dari para dewa. Penduduk asli tidak menyembunyikan hal-hal ini. Siapa sangka hal itu akan menarik keserakahan orang luar. Mereka mengikat penduduk asli dan memaksa menempati tubuh mereka, ingin mendapatkan kekuatan para dewa. Dengan demikian, penduduk asli secara bertahap menjadi bermusuhan dengan orang luar. Sampai hari ini, setiap kali mereka melihat orang luar, anggota penduduk asli akan mencoba membunuh mereka. Mendengar hal itu, Xiao Fan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Aku tidak pernah menyangka kalian dipaksa melakukan ini. Tapi kenapa kamu pikir aku akan menodaimu? Kamu pria, dan aku juga seorang pria. Xiao Fan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kata tetua agung dulu, orang-orang itu menodai pernah tetua agung. Xiao Fan, tetua agungmu, dia sangat menyedihkan. Xiao Fan menggelengkan kepalanya tanpa daya,
memikirkan darah di luar kolam dingin dan mendesah memikirkan kehidupan tragis Tetua Agung. Kamu yang membunuh Tetua Agung kami? Tanya pemuda itu tiba-tiba. Aku tidak membunuhnya, Xiao Fan menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, pemuda itu sedikit lebih tenang. Dia tidak merasakan permusuhan dari Xiao Fan, jadi pihak lain mungkin tidak akan menyerangnya. Akan tetapi, pemuda masih belum sepenuhnya tenang. Dia harus melindungi kepolosannya dan sama sekali tidak membiarkan Xiao Fan berhasil. Baiklah, jangan gugup, berendamlah sedikit lagi, Xiao Fan berkata dengan ringan, sangat menikmati dirinya sendiri saat berbaring di sungai suci. Melihat pihak lain benar-benar tidak mempunyai niat untuk menyakitinya, pemuda itu pun bersikap santai sepenuhnya. Dia melihat sekeliling dengan hati-hati. Bisa berendam di sungai suci memang sesuatu yang didambakan semua orang pribumi, akan tetapi, karena menghormati sungai dingin kuno dan aturan-aturan adat mereka, mereka biasanya tidak berani mendekati sungai suci dengan mudah, apalagi berendam di dalamnya. Xiao Fan berada di samping pemuda itu, dan semakin banyak kekuatan yang diserap ke dalam tubuhnya. Tapi dia tidak bisa mengerti jenis kekuatan apa ini. Kekuatan ini tampaknya bukan milik alam ini. Selama waktu ini, Xiao Fan juga meminta diagram bintang memeriksa berbagai teks kuno di dalamnya, tetapi ia tidak dapat menemukan catatan terkait apapun. Aneh sekali, bagaimana mungkin Kaisar Dewa Surgawi tidak mengklaim tempat yang begitu menguntungkan untuk dirinya sendiri? Setelah beberapa saat, Xiao Fan bergumam, ini adalah bagian yang menurutnya paling membingungkan. Kecuali dia tidak tahu kalau tidak, itu sama sekali tidak mungkin, jawab diagram bintang dengan yakin. Aku juga berpikir begitu. Sungai suci sungguh aneh, mengandung kekuatan yang jauh melampaui imajinasi. Skenario yang paling mungkin adalah bahwa Kaisar Dewa Surgawi tidak pernah memperhatikan penduduk asli Sungai Dingin Kuno, karena bagi kultivator sekuat dia, datang ke Sungai Dingin Kuno pun tidak akan memberi dampak apapun. Sekitar setengah hari berlalu Xiao Fan merasakan kekuatan di sungai suci semakin melemah. Tidak ada manfaat lagi, Xiao Fan bergumam, mengepalkan tinjunya dan merasakan kekuatannya saat ini. Kekuatan tubuhku tidak hanya meningkat, tapi juga bisa langsung memberikan kerusakan besar pada jiwa spiritual lawan, benar-benar kuat gumam Xiao Fan. Di sampingnya, pemuda itu basah kuyup dengan ekspresi penuh kenikmatan. Hei bangun, nak, aku pergi, Xiao Fan menyikut pemuda di sampingnya. Baiklah, Xiao Fan mengucapkan selamat tinggal kepada pemuda itu dan menggunakan Ziying untuk meninggalkan sungai suci. Tak lama kemudian, Xiao Fan tiba di aula besar suku penduduk asli. Karena Ziying, anggota suku penduduk asli yang berkumpul di aula besar tidak memperhatikan kemunculan Xiao Fan. Sekelompok orang ini masih mendiskusikan apa yang telah terjadi, dan sebagian besar anggota suku penduduk asli belum terbangun. Xiao Fan melihat sekeliling, beberapa penduduk asli ini jelas baru saja bangun baru saja, ini menunjukkan bahwa pemuda sebelumnya memiliki kekuatan yang sangat besar, itulah sebabnya dia bangun lebih awal. Tidak sederhana, aku mengabaikan hal ini sebelumnya gumam Xiao Fan sambil tersenyum, lalu diam-diam meninggalkan aula besar itu. Dia tidak bermaksud mengungkapkan dirinya, kecuali dia ingin membunuh semua orang ini. Dia pernah muncul sebagai tetua agung sebelumnya, dan tidak ada seorang pun yang tahu dia masih hidup. Xiao Fan memperkirakan bahwa bahkan orang-orang di Istana Ilahi Biyun mungkin mengira dia sudah mati. Setelah meninggalkan suku penduduk asli, Xiao Fan mengendalikan Ziying untuk menyembunyikan auranya, dengan cepat bersiap meninggalkan Sungai Dingin Kuno. Pada saat ini, banyak kultivator dari Istana Kaisar Surgawi bergegas menuju Sungai Dingin Kuno. Mereka telah diperintahkan oleh Kaisar Dewa Surgawi untuk menyelidiki Sungai Dingin Kun secara menyeluruh. Segera, Xiao Fan meninggalkan Sungai Dingin Kuno. View, aku harus cepat. Xiao Fan menghela napas sambil tersenyum. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah mengumpulkan cukup sumber daya dan kesempatan untuk menjadi lebih kuat, sehingga dia bisa kembali ke seluruh langit dan bumi sesegera mungkin. Tak lama kemudian, sosok Xiao Fan menghilang.
Selain perjalanannya ke Sungai Dingin Kun, ini adalah pertama kalinya Xiao Fan bepergian sendiri dengan bebas di wilayah atas. Istana Ilahi Biyun. Situasinya seperti ini. Saudara Bufan mati demi ginseng es berusia miliaran tahun, mata Gong Ze merah, dan dia berkata dengan penuh rasa sakit, ini semua salahku. Ini semua gara-gara aku. Kalau aku tidak mau mengembalikan fondasiku, Saudara Bufan tidak akan berakhir seperti ini. Pada saat ini, Yanxi, Yuan Yanbin, dan beberapa orang lainnya juga hadir. Mereka baru saja kembali ke Istana Ilahi Biyun dari Sungai Dingin Kuno. Mereka segera bergegas melaporkan masalah Sungai Dingin Kuno kepada leluhur Istana Ilahi Biyun dan kepala istana. Mendengar ini, wajah leluhur Istana Ilahi Biyun, kepala istana, dan yang lainnya berubah sangat muram. Aku tak pernah menyangka Bufan akan begitu setia dan baik. Sungguh disayangkan, leluhur Istana Ilahi Biyun menggeleng tak berdaya. Ya, betapa jeniusnya dia, mati begitu saja di Sungai Dingin Kuno, desah kepala Istana Ilahi Biyun. Nasibnya terlalu buruk, ya Bufan. Beberapa tetua agung juga menggelengkan kepala dan mendesah. Bahkan beberapa tetua agung yang sebelumnya menganggap Xiao Fan tidak cukup baik kini berubah pikiran, dan meyakini bahwa Xiao Fan sebenarnya cukup baik. Demi teman-temannya, ia bahkan mempertaruhkan nyawanya sendiri, yang membuatnya mendapatkan rasa hormat yang mendalam dari mereka. Ini semua salahku. Kalau bukan karena aku, Saudara Bufan tidak akan mati. Gong Ze diliputi kesedihan. Cukup, ini bukan salahmu. Ini takdir yang sedang mempermainkan. Siapa sangka Sungai Dingin Kuno akan seberbahaya ini? Yanxi menggelengkan kepalanya tanpa daya, tersedak. Saat itu, Saudara Bufan mati tepat di depanku, tapi aku tak bisa menghentikannya. Ya, kalau dipikir-pikir, Bufan dan aku bahkan mengalami beberapa kejadian yang tidak menyenangkan. Mengingat semua yang telah terjadi, Yuan Yanbin menamparkan dirinya sendiri dengan keras, aku pantas mati. Melihat Yuan Yanbin seperti ini, leluhur Istana Ilahi Biyun dan yang lainnya saling bertukar pandang, merasa semakin sedih. Dia masuk ke gua warisan. Surga tidak memihak Istana Ilahi Biyun kali ini, keluh leluhur Istana Ilahi Biyun. Mendengar ini, Yanxi yang awalnya cukup sedih, merasakan wajahnya berkedut. Baiklah, hentikan kesedihan kalian. Bufan mengorbankan dirinya demi Istana Ilahi Biyun, kita kalian semua harus bekerja keras dan jangan biarkan pengorbanan Bufan sia-sia, mengerti? Kata leluhur Istana Ilahi Biyun perlahan. Ya, Gong Ze, karena Bufan telah mendapatkan ginseng es berusia miliaran tahun untukmu, jangan mengecewakannya. Setelah kamu mengembalikan fondasimu, aku akan mengizinkanmu memasuki gua warisan. Setelah beberapa lama, leluhur Istana Ilahi Biyun berbicara perlahan. Terima kasih, leluhur. Gong Ze sangat gembira dan berulang kali menangkupkan tangannya sebagai tanda hormat. Itu leluhur, bukankah kamu terlalu terburu-buru tentang ini? Mendengar ini, Yanxi terkejut dan berbicara dengan mendesak. Terburu-buru? Apa yang membuatku terburu-buru? Mendengar itu, leluhur Istana Ilahi Biyun menatap Yanxi dengan bingung. Hanya saja untuk masalah besar seperti memasuki gua warisan, bukankah sebaiknya kamu bicarakan dulu? Kata Yanxi dengan suara rendah. Hehehe, aku setuju Gong Ze masuk ke gua warisan, kepala Istana Ilahi Biyun terkekeh. Aku juga setuju, aku juga. Tetua agung lainnya angkat bicara. Ini apa kamu benar-benar tidak akan mempertimbangkannya lagi? Yanxi berbicara dengan lemah. Tidak perlu. Apa yang perlu dipertimbangkan? Leluhur Istana Ilahi Biyun menggeleng. Tapi saudara Bufan baru saja mati. Bukankah terlalu cepat untuk membiarkan Gong Ze masuk? Yanxi masih mencoba menghentikannya. Lagi pula, Yanxi adalah yang paling jelas tentang apa yang ada di dalam gua warisan, namun, yang lainnya tidak jelas. Yuan Yanbin dan yang lainnya sangat terkejut mengapa Yanxi ingin menghentikan Gong Ze memasuki gua warisan. Saudara Yanxi, kamu benar.
Jika aku memasuki gua warisan tepat setelah kematian saudara Bufan, itu sungguh tidak masuk akal, desah Gongze dengan senyum pahit di wajahnya. Dia pikir Yanxi berbicara mewakili Bufan. Bahkan jika Gongze benar-benar ingin memasuki gua warisan, dia tidak bisa menunjukkannya saat ini. Ya Gongze, kamu benar-benar harus memikirkannya matang-matang. Jangan terburu-buru masuk ke gua warisan, apalagi sekarang. Tidak akan terlihat bagus kalau kamu masuk tepat setelah saudara Bufan mati, kan? Kata Yanxi sambil tersenyum getir. Benar. Gongze mengangguk dengan berat, namun sementara Gongze setuju, leluhur istana ilahi Biyun dan yang lainnya tidak. Gongze, kamu harus memasukkan gua warisan. Itu benar, Bufan sudah mati. Orang mati tidak bisa dibangkitkan. Dia berkorban begitu banyak untuk istana ilahi Biyun kita. Bukankah seharusnya kamu mewarisi wasiatnya? Gongze, jangan ragu-ragu. Kamu harus masuk ke gua warisan ini. Beberapa tetua agung bersikap tegas. Gongze, setelah cederamu pulih, kamu tetap harus masuk. Kamu cedera selama periode ini dan belum bisa berkultivasi dengan baik. Ini kesempatan bagus untuk masuk ke gua warisan dan meningkatkan kekuatanmu, kata leluhur istana ilahi Biyun perlahan. Baiklah, akhirnya. Gongze masih mengangguk dan setuju di sampingnya. Yanxi menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menepuk bahu Gongze. Semoga beruntung. Baiklah, Gongze mengangguk. Setelah bertemu dengan leluhur istana ilahi Biyun dan yang lainnya, Gongze, Yanxi, dan yang lainnya pergi menemui Feng Yuliu. Meskipun Bufan tidak pernah mengakui hubungannya dengan Feng Yuliu, siapapun yang punya mata bisa melihat bahwa pasti ada sesuatu di antara mereka. Jadi, mereka menceritakan segalanya tentang kematian Bufan kepada Feng Yuliu. Ini semua salah jika aku tidak ingin pulih, saudara Bufan tidak akan mati. Gongze sangat sedih, terus-menerus menamparkan dirinya sendiri di depan Feng Yuliu. Ini tidak apa-apa. Ini bukan salahmu. Feng Yuliu menggelengkan kepalanya. Setelah mendengar apa yang terjadi, dia tahu betul bahwa Xiao Fan pasti telah melarikan diri, dan orang-orang ini tidak mengetahui kebenarannya. Kakak ipar, ini salahku. Aku tidak merawat kakak Bufan dengan baik. Tapi jangan khawatir, mulai sekarang, kalau kamu ada masalah dengan istana ilahi Biyun, itu urusanku, Yanxi. Kamu bisa datang kapan saja. Yanxi menepuk dadanya, wajahnya penuh tekad. Aku sudah sangat menyinggungmu sebelumnya, tolong jangan marah. Yuan Yanbin mendesah, menggelengkan kepalanya tak berdaya. Baiklah, jangan terlalu sedih juga. Feng Yuliu tersenyum pahit. Semua orang saling bertukar pandang, menggelengkan kepala tanpa daya. Surga iri pada jenius. Yanxi mendesah sedih. Yang lainnya merasakan hal yang sama. Bufan memiliki bakat yang luar biasa. Jika dia masih hidup, dia pasti akan membuat namanya terkenal di alam dewa abadi. Setelah mengobrol sebentar dengan Feng Yuliu, Yanxi dan yang lainnya mengucapkan selamat tinggal dan pergi. 7 hari kemudian, fondasi Gongze telah dipulihkan. Ketika Gongze pergi ke sungai dingin kuno sebelumnya, beberapa tetua agung telah mengumpulkan bahan spiritual lainnya, jadi mereka telah mempersiapkan pil untuk menyembuhkan fondasi. Di luar gua warisan, Gongze, bersama dengan leluhur istana ilahi Biyun dan kepala istana ilahi Biyun, menjelaskan kepada Gongze tindakan pencegahan yang perlu diambil setelah memasuki gua warisan. Biasanya, hanya kepala istana ilahi Biyun dan leluhur istana ilahi Biyun yang dapat muncul setiap kali seseorang memasukkan gua warisan. Namun kali ini ada pengecualian. Yanxi juga hadir, melanggar tradisi. Yanxi, kamu bicara, kata leluhur istana ilahi Biyun dengan perlahan, ekspresinya agar tidak wajar. Ini adalah ide dari kepala istana ilahi Biyun, agar Yanxi juga datang, dan masing-masing memberitahu Gongze beberapa aturan gua warisan sebelum dia berangkat. Mereka berharap ini akan membantu Gongze melangkah lebih jauh. Alasan Yanxi diundang adalah karena ia juga pernah memasuki gua warisan sebelumnya, jadi meminta dia berbagi lebih banyak pengalaman untuk membantu Gongze nanti.
Wajah Yanxi muram, tatapannya tertuju pada Gong Ze. Ia menghela napas dan berkata dengan suara berat, "Gong tua, dengarkan aku, lebih baik jangan masuk." Mendengar ini, wajah leluhur Istana Ilahi Biyun dan kepala Istana Ilahi Biyun berkedut. Bukan hanya mereka, bahkan wajah Gong Ze pun berkedut. Semua orang terkejut Yanxi tiba-tiba berkata seperti itu. Plak, leluhur Istana Ilahi Biyun menamparkan kepala Yanxi sambil menggertakkan gigi dan berkata, "Omong kosong apa yang kamu ucapkan, bocah nakal." "Leluhur, itu sakit." Yanxi memegangi kepalanya, meringis kesakitan. Leluhur Istana Ilahi Biyun tidak menunjukkan belas kasihan dengan tamparan itu. "Gong Ze, jangan dengarkan Yanxi. Bocah ini dia tidak mendapatkan keuntungan apapun saat memasuki gua warisan sebelumnya, jadi dia hanya merasa tidak puas." Leluhur Istana Ilahi Biyun menggelengkan kepalanya tanpa daya dan terkekeh, "Percayalah pada dirimu sendiri, kamu pasti bisa." "Baiklah." Gong Ze mengangguk dengan berat. Meskipun dia sangat penasaran mengapa Yanxi terus mencoba menghentikannya memasuki gua warisan, dan tampaknya Bi Fan juga pernah mengatakan hal serupa sebelumnya, tetapi Gong Ze tidak terlalu memikirkannya dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Di mata Gong Ze, gua warisan adalah tanah suci dari Istana Ilahi Biyun. Murid dari Istana Ilahi Biyun hanya punya satu kesempatan untuk masuk dalam hidup mereka, jadi dia harus memanfaatkan kesempatan itu. Gong Ze tidak dapat membayangkan kalau bahaya begitu dekat dengannya. Seketika, Gong Ze berjalan menuju gua warisan. Leluhur Istana Ilahi Biyun dan kepala Istana Ilahi Biyun memperhatikan sosok Gong Ze yang menjauh dengan mata penuh harap. Sementara itu, Yanxi di sebelah mereka menunjukkan ekspresi putus asa, tetapi kemudian dengan cepat menjadi tenang. Sekarang setelah Bu Fan pergi, rasanya terlalu tidak adil untuk menjadi satu-satunya yang menjaga rahasia itu. Setelah Gong Ze menemaninya, Yanxi memikirkannya dengan hati-hati, dan ternyata itu tidak terlalu buruk. "Aku harap dia berhasil," desah leluhur Istana Ilahi Biyun. "Hehehe, percayalah padanya, leluhur, dia Gong Ze." Kepala Istana Ilahi Biyun terkekeh. Leluhur Istana Ilahi Biyun dan kepala Istana Ilahi Biyun sedang mengobrol dan tertawa, sama sekali tidak menyadari rahasia di dalam gua warisan. Bersambung, semoga puasa kalian hari ini sampai akhir selalu lancar ya. Amin, dan alur cerita ini bisa menghibur kalian. Terima kasih.